Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak pikiranmu tuh dikendalikan? Lagi scroll TikTok, tiba-tiba muncul iklan yang pas banget sama apa yang kamu pikirin. Atau kamu buka YouTube, dan boom, rekomendasinya kayak bisa baca isi otakmu. Serem nggak sih? Apa jangan-jangan gadget yang kita pakai tiap hari itu diam-diam mengendalikan kita? Oke, ini mungkin terdengar kayak teori konspirasi, tapi tunggu dulu. Beberapa penelitian ilmiah beneran mulai menunjukkan ada benarnya loh. Kita mulai dari hal simple. Kenapa kamu bisa betah banget scroll di TikTok atau Instagram selama berjam-jam? Jawabannya ada di otak kamu, tepatnya di bagian yang namanya nucleus accumbens. Ini adalah pusat otak yang bertanggung jawab atas rasa senang dan candu. Saat kamu dapat like, view, atau notifikasi, otakmu mengeluarkan dopamin, hormon yang bikin kamu merasa puas. Nah, menurut buku Ted The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, karya Nicholas Carr, otak kita tuh berubah secara struktural. Karena terlalu sering terpapar informasi cepat dari internet. Kita jadi lebih mudah terdistraksi, lebih impulsif, dan susah fokus. Ini bukan cuma soal kebiasaan, tapi soal rewiring otak. Artinya, gadget emang secara harfiah bisa membentuk ulang cara kita berpikir. Lanjut, kamu tahu nggak kalau algoritma di balik media sosial itu didesain untuk memanipulasi emosimu? Menurut laporan dari Facebook yang bocor ke publik lewat whistleblower Frances Haugen, mereka tahu kalau konten negatif bikin pengguna lebih aktif, lebih lama stay di platform. Jadi mereka sengaja ngasih kamu konten yang bisa memicu marah, takut, atau iri. Kok bisa tahu? Karena semua gerakanmu di-track. Mulai dari berapa detik kamu lihat satu postingan, sampai ekspresi wajah kamu kalau pakai kamera. Bahkan ada teori dari pakar teknologi Tristan Harris, mantan etika desain Google, yang bilang, kalau kamu nggak bayar untuk produknya, maka kamulah produknya. Kita bukan lagi pengguna, kita objek eksperimen. Sekarang masuk ke bagian yang lebih dalam. Beberapa ilmuwan mulai meneliti soal subliminal messaging, pesan tersembunyi yang masuk ke alam bawah sadar. Misalnya, sebuah studi dari Yale University tahun 2009 menunjukkan bahwa exposure singkat terhadap kata-kata tertentu bisa memengaruhi pilihan seseorang tanpa mereka sadar. Bayangkan kalau hal kayak gitu diimplementasikan lewat aplikasi yang kita buka tiap hari. Gambar, warna, musik, bahkan getaran, semua bisa dirancang untuk memengaruhi keputusan kita. Beli produk A, benci orang B, percaya narasi C. Otak kita nggak sepenuhnya kebal terhadap semua itu, lalu ada yang lebih gila lagi. Di Cina, teknologi pengawasan mereka udah sampai tahap bisa baca emosi dan tingkat stres seseorang lewat sensor di helm kerja. Sumbernya, penelitian dari South China Morning Post tahun 2018. Jadi bayangin, kalau teknologi ini disandingkan dengan AI dan algoritma media sosial, bukan cuma pikiranmu yang bisa dikontrol, tapi juga perasaanmu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih punya kontrol atas diri sendiri? Banyak ahli menyarankan buat mulai digital detox, atau minimal sadar apa yang kamu konsumsi secara digital. Menurut buku, Digital Minimalism. Karya Cal Newport, cara terbaik buat ngelawan efek ini bukan dengan uninstall semua aplikasi, tapi mulai pilah konten apa yang membangun, mana yang merusak. Jadi, teori mind control lewat gadget itu mungkin bukan cuma teori gila, bukan juga sihir, tapi gabungan antara sains, teknologi, dan niat manusia yang kadang nggak etis. Serem? Iya, tapi sadar itu langkah pertama buat bebas. Kalau kamu suka konten kayak gini, yang ngebahas sisi gelap teknologi dan gimana itu memengaruhi hidup kita, jangan lupa like dan subscribe, biar nggak ketinggalan video tentang teori dan fakta unik lainnya.